Ya, Smart Listener, pemerintah terus menggalakkan program vaksinasi sebagai upaya menurunkan resiko infeksi COVID-19. Sebelumnya vaksinasi telah menyasar tenaga kesehatan, tenaga pendidik, lansia, serta pelayan publik. Ya, Smart Listener untuk siang hari ini di Makassar Insight, tepatnya di hari Kamis 17 Juni 2021 kita akan membahas mengenai hal ini, Smart Listener. Seperti yang saya informasikan tadi bahwa pemerintah saat ini fokus ya untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan melakukan berbagai upaya, tentunya dengan adanya 3T, jadi tracing, testing, treatment, kemudian adanya program vaksinasi yang sedang digalakan untuk saat ini itu menyasar beberapa golongan masyarakat tertentu ya, seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidik, lansia, serta pelayan publik. Nah, kini giliran para penyandang disabilitas termasuk pengidap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini masuk prioritas pemberian vaksin. Kita akan membahasnya untuk siang hari ini, Smart Listener, dan untuk saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan Emil Faris yang akan bersama kita juga untuk 1 jam ke depan. Dan Emil, untuk siang ini kita akan menyapa dulu ya beberapa narasumber yang saat ini sudah hadir di studio. Ya. Baik, kita sapa dulu. Ya, silakan. Baik, untuk siang hari ini kita sapa dulu ya. Di sini ada Bapak Dr. Arman Bausat, SPB, SPOT. Beliau merupakan Direktur Utama dari Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Pemerintah Provinsi Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali ya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Boleh nanti diturunkan maskernya pada saat nanti kita kan ingin mengetahui ya terkait dengan ODGJ sendiri, bagaimana pemberian vaksinnya, terus penanganannya seperti apa. Ya, selain Dr. Arman Bausat, kita juga bersama dengan Bapak Laheru Esos MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Laheru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat bisa Pak, suaranya agak kecil. Bisa disorong aja ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Tetap. Ini dua narasumber kita ini ramah ya. Terima kasih. Apalagi kalau langsung senyum. Saya juga seperti lama kenalnya ya, padahal baru ketemu tapi sudah senyumnya. Baik, sangat akrab ya. Dan pastinya Smart Listener juga yang ingin bergabung bersama kami dan mungkin penasaran untuk melihat wajah dari kedua narasumber kita. Seperti yang tadi saya sebutkan, mereka berdua ramah-ramah dan ya kalau ada istilah Makassar itu somber ya. Ya, mereka berdua ini adalah cukup somber buat kita yang mungkin saya baru ketemu dengan kedua narasumber saya. Oke. Anda bisa ke line atau link YouTube-nya Smart FM ya, di YouTube Smart FM Makassar, dan Anda bisa berikan komentar di live chat kami. Oke. Sampai jam 2 ya kita akan bersama di program Makassar Insight yang biasanya berlangsung jam 11, tapi berhubung dari Dr. Arman sendiri menyanggupi bahwa kalau jam 1 saya bisa datang, tapi kalau jam 11 tadi nggak bisa ya, ada rapat ya. Rapat masih terkait dengan ODGJ Pak atau apa nih? Iya benar. Iya. Iya. Kecil suaranya Bapak. Jadi rapatnya ya berhubungan dengan pengembangan rumah sakit daerah Dadi. Iya. Baik. Dan penanganan dari ODGJ itu sendiri. Iya, kalau boleh update terkait rapat tadi Pak, mumpung kita lagi membahas tentang ODGJ ini sendiri. Jadi ini sebenarnya rapat tadi tidak terlalu berhubungan dengan ODGJ, cuman menyinggung sedikit mengenai ODGJ. Rapat tadi itu membahas tentang pengembangan rencana pembangunan rumah sakit kanker, jantung dan otak. Dengan asumsi awal rumah sakit Dadi sebagai tempat pembangunan tersebut, cuma masih dalam tahap pembahasan, jadi masih jauh, tapi soal rencana. Iya, jadi seperti itu ya. Karena ada wacana, ini kan untuk saat ini kan pasien ODGJ di rumah sakit Dadi kan sudah agak crowded, sudah di tengah kota, sedangkan untuk pasien-pasien ODGJ kan membutuhkan suasana tenang, aman, di mana kedepannya diharapkan nanti ini pasien ODGJ bisa gampang bersosialisasi, sehingga
ada wacana pemikiran untuk bagaimana membangun rumah sakit jiwa baru yang agak keluar sedikit dari Kota Makassar, yaitu. Tapi itu masih sementara dibahas. Masih wacana ya Pak? Iya, Masih pembahasan. wacana. Iya, karena ini lebih ke khusus nanti penanganannya untuk rumah sakit Dadi ini sendiri akan Iya. lebih fokus ke kanker ya Pak ya? Iya. Kanker dan Jantung dan Jantung ya. otak. 3. Jadi itu rumah sakit rujukan vertikal nanti dari Kemenkes yang membangun. dan secara otomatis orang-orang yang biasanya menyebut Dadi itu ke pasti Iya, penyakit jiwa. untuk orang jiwa ini akan terpatahkan ya Pak ya Iya. kalau ke depannya wacana tersebut jadi ya. Betul. Iya, oke. Nah, terkait dengan topik kita pada siang hari ini tentang nasib dari ODGJ, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau bisa Bapak atau Dokter Arman menjelaskan kepada kami untuk pasien dari ODGJ sendiri, apakah setiap tahun meningkat atau gimana Pak? Oh iya, jadi kalau kita lihat tren pasien OD itu antara tahun ke tahun makin meningkat. Meningkat ya. Cuman perhatian kita, terutama pemerintah itu masih sangat rendah. Kemarin kami mengikuti pertemuan di Kemenkes itu, bahwasanya perhatian pemerintah itu masih sangat rendah terhadap penderita-penderita ODGJ. Makanya ada upaya pemerintah sekarang untuk membangun 6 rumah sakit ODGJ. Nah, untuk di Sulawesi Selatan, rumah sakit Dadi adalah baru merupakan satu-satunya rumah sakit yang menangani ODGJ. Untuk wilayah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sementara kami ini menerima juga rujukan dari provinsi lain di Indonesia Timur. Jadi, ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Iya, dari 6 rumah sakit ODGJ yang rencananya akan dibangun itu di mana-mana saja nanti rencananya Pak? Kemarin itu rencana ada Mas, kan di Papua belum ada. Papua. Oh, berarti di luar dari Sulawesi? Di luar Sulawesi. Oh, Jadi, ya. ini dari pemerintah pusat yang rencana membangun. Iya, Nah, makanya diharapkan juga ada pengusulan nanti dari pemerintah provinsi untuk mengusulkan ke pemerintah pusat bagaimana kalau dibangun juga rumah sakit Daerah. ODGJ di Sulawesi Selatan. Iya, maksudnya di daerah keluar, gitu ya? Ya, agak keluar sedikit dari Kabupaten. Kota Makassar. Iya. Baik. Kalaupun wacana terkait dengan akan dibangunnya rumah sakit yang mungkin di luar dari rumah sakit Dadi, itu rencananya untuk wilayah Sulawesi Selatan ada wacana penempatannya di mana Pak? Iya, jadi ini masih disurvei. Lagi cari survei kan. Ini kan merupakan juga program prioritas gubernur untuk membangun beberapa rumah sakit regional di Sulawesi Selatan. Salah satu diantaranya tadi adalah membangun rumah sakit jiwa. Nah, adapun lokasi ini masih sementara proses survei karena ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Harus dibutuhkan. Iya. Contoh, kalau bisa lahannya di atas 20 hektar. Karena kan pasien ODGJ itu yang paling penting dalam proses penyembuhan adalah rehabnya itu. Supaya mereka kalau bisa setelah mulai pulih mereka bisa bercocok tanam, berkebun, apa semua. Bersosialisasi. Iya. Sehingga pikiran-pikiran mereka yang berhalusinasi itu bisa terfokuskan dengan pekerjaan sehari-hari yang dilatihkan di sana. Nah, untuk itu rumah sakit Dadi memang untuk saat ini sudah sangat tidak layak untuk menjadi tempat perawatan maupun rehabilitasi pasien ODGJ. Iya. Nah, ada wacana juga dari Pak Arman sendiri bahwa mereka yang ada di rumah sakit Dadi ini bukan cuman ditangani oleh kesehatan ya, dari dinas kesehatan, tapi katanya juga harus ke dinas sosial. Nah, dari dinas sosial sendiri ada juga wacana bahwa ada penempatan untuk mereka-mereka yang ODGJ. Nah, ke Pak Heru gimana? Oh iya. Iya. Baik. Untuk ODGJ yang di Kota Makassar memang sudah lama sejak adanya dinas sosial itu sudah melakukan penanganan. Hanya pada saat itu kita menganggarkannya lewat komunikasi. Kemarin itu kan kita pakai kartu Jamkesmas. Kasbesna kita akan membuatkan rekomendasi dan dilayani setingkat Jamkesmas pada saat itu. Nah, kemudian kita ditingkatkan dengan kemarin Jamkesda, sama aja seperti itu, artinya dianggarkan APBD.
dianggarkan oleh APBD dan kita buatkan rekomendasi, akhirnya juga bisa direspon di rumah sakit. Nah, ini menjadi masalah kemarin itu pada saat pengalihan pembuatan Jamkesmas menjadi kartu BPJS. Indonesia, BPJS, kartu Indonesia Sehat, itu kan yang dia akan harus ada NIK. Nah, ada NIK. Jadi pembuatan kartu keluarga. Nah, yang menjadi masalah kalau ODGJ itu pasti kita akan misalnya sebelum kita mereka kita respon, kita harus ada keluarganya. Harus untuk pembuatan kartu keluarganya. Ya, ada kartu keluarga. Harus kartu keluarga. Jadi kemarin itu Sementara mungkin dari beberapa pasien itu tidak ada keluarga atau gimana? sudah. Jadi kalau pasien ODGJ ini sebenarnya kalau kita yang kita tangani di Makassar, kebanyakan orang langsung terlantar di jalanan. Nah, jadi dinas sosial itu kita kalau sekarang ini sudah kita dibantu oleh komunikasi 112. Nah, call center pemerintah kota 112 sangat terbantu dinas sosial kota. Artinya masyarakat langsung menghubungi 112, kita langsung standby untuk mengambilnya. Oh, jadi kalau ada yang berkeliaran Berkeliaran langsung 112 mereka hubungi, kita respon. Yang menjadi masalah adalah hari ini pembuatan NIK-nya. Nah, karena di Dukcapil itu harus difoto. Kalau untuk membuatkan itu data otentiknya orang pasien. ODGJ pasien itu, Iya. dia harus difoto. Kalau tidak NIK-nya itu dia akan mati. 1-24 jam itu NIK tidak aktif lagi. Nah, tetapi kemarin alhamdulillah kita kerjasama dengan BPJS, kerjasama dengan Dukcapil. Alhamdulillah Dukcapil mau datang ke rumah sakit Dadi. Ya. Nah, datang ke rumah sakit Dadi untuk memotret mereka. Ya. Untuk akhirnya langsung kita buatkan NIK. Alhamdulillah kemarin ke tahun 2017 alhamdulillah sempat kita cetak kartu 174 kartu. Iya, mereka jadi terdata ya. Jadi terdata. Kemudian tahun 2018 kemarin alhamdulillah kita juga bisa dibantu 64 kartu. BPJS. Nah, jadi satu-satunya di Indonesia yang membuat NIK orang gila Indonesia. itu Makassar. Makassar. Ya tidak ada di kabupaten kota lain di Indonesia ini. Belum ada. Belum ada. Ini Berarti nomor Makassar sudah- satu-satunya. Satu-satunya. Jadi Makassar alhamdulillah karena kerjasama tadi 3 instansi itu Dukcapil, Dinas Sosial Kota Makassar, Ya, BPJS. dan kemarin juga keterlibatan rumah sakit karena di situ kita mau mengambil datanya itu. Nah, mereka itu kan kalau orang gila mana ada bisa dipercaya bahwa ini adalah yang dibenar kepernyataannya. Nah, alhamdulillah mereka, makanya kami kemarin mengambil dulu nanti di rumah sakit. Di rumah Dibuatkan sakit berarti sendiri data dirinya, Pak? ya, dibuatkan data diri. Kebetulan kemarin juga kita di Dinas Sosial Kota itu ada rumah hati rumah bakat yang kita ambil jadikan alamat. Kemudian di Monumen Korban 40.000. Iya. Jadi kami ambilkan alamat di situ karena tidak bisa ODGJ ini dibuatkan NIK tanpa alamat. Iya, betul. Nah, kemudian mereka ini karena kita berdasarkan kalau urutan keluarganya yang paling tua kita jadikan kepala keluarga. Iya. Jadi Per berapa kita- orang itu satu Ya. kakak, Pak? Per berapa orang untuk satu keluarga? Kemarin itu kami sempat ajukan per kakak misalnya 10. 10 ya? Satu kakak itu 10 Oh, orang. Nah, jadi supaya maksudnya mewakili, masuk kan? semua ya? Ya, masuk semua. dia kasih masuk teman-temannya. Jadi ayat teman-temannya adalah alhamdulillah kita buatkan Erika. Nah, jadi itu kita berlangsung kita laksanakan, tetapi kemarin itu keluhannya karena tidak langsung kita buat Erika kalau dia baru datang. Misalnya baru kami ambil dari jalanan, itu belum bisa kami respon. Nah, itu harus Karena berapa dia lama, masih, Pak? Masih apa namanya masih Baru? Belum ditahu. boleh bilang orang masih gini, dan jangan sampai takutnya itu Dukcapil kameranya rusak. Nanti kalau Masih, begitu dipoto jadi kita agak dibilang kita makan alhamdulillah. Tapi Jadi mereka yang diambil dan dijadikan untuk data NIK itu sendiri, mereka yang sudah mulai Stabil. stabil. sudah mulai stabil, sudah Oh, bisa memberi respon iya, bahwa kami ini, tetapi mereka sudah bisa komunikatif begitu. komunikasi. Oh, iya. Tapi walaupun benar atau tidak salah, yang penting tidak sebut siapa nama bapaknya.
Kalau dia sudah sebut, itu sudah langsung cepat dicatat itu. Oh iya. Nah, atau siapa saja yang penting. Kalau yang masih parah itu belum belum bisa, karena jangan sampai itu juga menjadi masalah. Jadi alhamdulillah seperti yang dikatakan Pak Direktur tadi bahwa kerjasamanya itu di Dinas Sosial dengan Rumah Sakit Dadi itu sebelumnya juga masih terhambat, masih agak sulit kita laksanakan karena komunikasinya pembiayaan. Pembiayaan. Kita akan bahas itu sebentar ya Pak. Siap. Makasih banyak. Ya. Kita break ya untuk sesaat ya. Dan ya, smart listener, Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi tentunya. Topik kita untuk siang ini ya, nasib ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, siapa yang bertanggung jawab?